Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Anggraini dari kelompok 8 akan memaparkan materi saya yang berjudul Ras dalam Culture Study. Culture Study adalah hubungan kajian budaya dengan kekuasaan dan politik dengan keinginan akan perubahan dan untuk kelompok-kelompok sosial yang terpinggirkan, terutama kelompok kelas, gender, dan ras. Meski sulit didefinisikan, namun ada beberapa karakteristik untuk menjelaskan tentang culture study, yakni 1. Culture study bertujuan untuk meneliti, mengkaji berbagai kebudayaan dan politik budaya serta kaitannya dengan kekuasaan. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan dimensi kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu mempengaruhi budaya dan bentuk kebudayaan. Yang kedua, culture study tidak membahasakan kebudayaan yang terlepas dari konteks sosial politik, akan tetapi mengkaji masalah budaya dalam konteks sosial politik di mana masalah kebudayaan itu tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, dalam culture study budaya dikaji baik dari aspek objek maupun lokasi tindakan selalu dalam tradisi kritis. Yang keempat, culture study berupaya mendemonstrasikan aturan-aturan dan pengkotakan-kotakan ilmiah konvensional, lalu berupaya mendamaikan pengetahuan yang objektif, subjektif, dan konvensional lokal. Culture study bukan hanya memberikan penghargaan pada identitas bersama, kepentingan bersama, akan tetapi mengakui saling keterkaitan dimensi subjek dan objek dalam penelitian. Culture study tidak merasa harus steril dalam nilai-nilai, akan tetapi melibatkan diri dengan nilai dari perkembangan moral masyarakat modern serta tindakan penelitian dan konstruksi sosial. Mengenai ruang lingkup kajian budaya diungkapkan secara jelas dalam Barter 2000, yakni 1. Relasi antara kebudayaan dan kekuasaan. 2. Seluruh praktik institusi dan sistem klasifikasi yang tertanam dalam nilai-nilai partikular, kepercayaan, kompetensi, kebiasaan hidup, dan bentuk-bentuk perilaku yang biasa dari sebuah populasi. Ketiga, berbagai kaitan antara bentuk-bentuk kekuasaan, gender, ras, kelas, kolonialisme, dan sebagainya dengan pengembangan cara-cara berpikir tentang kebudayaan dan kekuasaan yang biasa digunakan oleh agen-agen dalam mengejar perubahan. Yang keempat, berbagai kaitan wacana di luar wacana dunia akademis dengan gerakan sosial dan politik para pekerja di lembaga kebudayaan dan manajemen kebudayaan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Devi Indasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang teori kultur student atau sering disebut dengan teori kajian budaya. Kajian budaya adalah sebuah teori karya Stuart Hall yang mengadopsi teori kritis Marx. Lahir di tengah semangat neo-Marxisme yang berupaya untuk mendefinisikan Marxisme sebagai pahlawan terhadap dominasi dan hegemoni budaya tertentu. Kultur student berakar dari gagasan Karl Marx yang mempunyai pandangan bahwa kapitalisme telah menciptakan kelompok elit kuasa dan melakukan eksploitasi terhadap kelompok yang tidak berkuasa dan lemah. Pengaruh kontrol kelompok berkuasa terhadap yang lemah menjadikan kelompok yang lemah merasa tidak memiliki kontrol atas masa depan mereka. Stuart Hall berpendapat bahwa suatu budaya pasti memiliki dan menyimpan ideologi yang lebih berkuasa. Teori ini menempatkan komunikasi massa harus memahami konteks kultural yang ada, bukan hanya mencari tahu tentang sesuatu. Adalah pengertian ras.
Ras adalah sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam kelompok atau kelompok besar dan berbeda berdasarkan fenotip, asal-usul geografis, jasmani, dan kekuasaan yang terwarisi. Ningrat, ras adalah suatu golongan manusia yang menunjukkan berbagai bentuk tubuh tertentu dengan beberapa frekuensi besar atau konferensi jasmani. Menurut Al-Kroeber, ras dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, ras Mongoloid atau berkulit kuning. Berkulit kuning adalah ras manusia yang sebagian besar menetap di Asia Utara, Asia Timur, Asia Tenggara, Madagaskar, di lepas pantai timur Afrika, beberapa bagian India, Laut Timur, Eropa Utara, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Oseania. Anggota ras Mongoloid biasa disebut berkulit kuning, namun ini tidak selalu benar. Misalkan orang India, Amerika dianggap berkulit merah, dan orang Asia Tenggara meminta berkulit coklat muda sampai coklat hitam. Ciri khas anggota utama ini rambut hitam, lurus bercong, Mongol pada saat lahir, dan lipatan pada mata yang disebut mata sipit. Selain itu, ras manusia ini juga lebih kecil dan pendek dari ras Kaukasoid. Contohnya penduduk asli wilayah Eropa, sebagian besar Afrika, dan Asia. Mereka dapat dibagi menjadi Mongoloid Asiatik, Mongoloid Malaya, Mongoloid Amerika. 2. Ras Negroid berkulit hitam adalah ras manusia yang sebagian besar mendiami benua Afrika di sebelah selatan Gurun Sahara. Keturunan mereka banyak mendiami Amerika Utara, Amerika Selatan, dan juga Eropa dan Timur Tengah. Ciri khas anggota utama ras Negroid ini kulit hitam dan rambut keriting. Meski begitu, anggota ras Khoisan dan ras Australoid meski berkulit hitam dan berambut keriting termasuk ras manusia ini. Contohnya adalah penduduk asli wilayah Afrika dan sebagian Asia. Mereka dapat dibagi menjadi Negroid Afrika, Negrito Melanesia. 3. Ras Kaukasoid berkulit putih adalah ras manusia yang sebagian besar menetap di Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, Pakistan, dan India Utara. Keturunan mereka juga menetap di Australia, Amerika Utara, sebagian besar dari Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Selandia Baru. Anggota ras Kaukasoid bisa disebut berkulit putih, namun ini tidak selalu benar oleh beberapa pakar, misalkan orang Ethiopia dan orang Somalia dianggap termasuk ras Kaukasoid, sedangkan mereka berkulit hitam. Dan berkulit hitam mirip dengan anggota ras Negroid, namun mereka lebih mirip tengkorak anggota ras Kaukasoid. Contohnya adalah populasi asli wilayah Eropa, sebagian besar Afrika, dan Asia. Mereka dapat dibagi menjadi Nordic, Alpine, Mediterranean, Indic. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar di channel YouTube kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.